Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari sejenak kita mau luangkan waktu kita untuk belajar firman renungan Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita untuk melanjutkan atau memberitakan kebenaran Tuhan dan kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Biarlah telinga kita, hati kita boleh menjadi hati yang taat, hati menjadi seorang murid, di mana kita ingin mendengarkan firman Tuhan dan ingin menangkapnya menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih selalu ada bersama kami. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada malam hari ini Tuhan mau duduk diam, tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus akan memimpin hidup kami. Dan kami butuh Roh Kudus Tuhan di dalam hati kami. Biarlah kami belajar dan terus belajar Tuhan untuk tetap taat setia sehingga kami boleh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah firman Tuhan yang kita perdengarkan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan ini, dan Roh Kudus memimpin kami, karena kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hati kami akan mengubah kehidupan kami ketika kami taat, tunduk akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, 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 amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, kenapa kita akhir-akhir ini sangat-sangat perlu ya Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Di dalam kehidupan kita, Roh Kudus sangat-sangat berpeluang atau sangat-sangat membuat kehidupan kita itu semakin kuat, ya. Karena Roh Kudus adalah sebagai penolong kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini ya dengan kekuatan dari Roh Kudus sehingga kita bisa menjalaninya ya dengan sukacita ya. Firman Tuhan pada malam hari ini ya saya ambil judul ya peranan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari ya. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari saudara. Ya, kita baca di Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-18 ya, demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, Alkitab berkata, ya, Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus memungkinkan kita memiliki pikiran yang dibukakan. Ya, Roh Kudus memiliki fungsi ya untuk pikiran kita yang dibukakan. Ya, dan kita akan melakukan tindakan-tindakan yang terus dibangun dalam kehidupan sehari-hari, ya. Apa saja ya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, karena kita hari-hari ini sangat-sangat memerlukan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, ya, Roh Kudus memiliki peran untuk melakukan pembaharuan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya, kita bisa baca di Roma 8 ayat yang ke-13. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu,
kamu akan hidup. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya kita bisa belajar dari Roma 8 ayat 13 bahwa Roh Kudus itu membuat atau melakukan sesuatu di dalam diri saudara untuk melakukan pembaharuan, ya, menekan kedagingan kita, ya. Hidup kita diperbaharui terus-menerus lewat Roh Kudus, ya. Ada kualitas hidup rohani Bapak Ibu, ya, yang naik, ya, yang meningkat kualitas rohani ketika kita terus bergaul dengan Roh Kudus, ya. Bagaimana caranya kita bisa bergaul dengan Roh Kudus dan hidup kita terus bisa diubah, ya. Kualitas kerohanian kita juga terus bertumbuh, ya. Saudara bisa melakukan, ya, hal-hal yang sangat-sangat sederhana di rumah, dimanapun saudara berada, ya. Saudara bisa melakukan pada saat teduh, Bapak Ibu, ya. Doa, ya, saat teduh pada saat bangun pagi, ya. Doa pagi, ya. Saudara bisa melakukan itu, ya, karena Roh Kudus di dalam hidup kita, ya, secara di luar pikiran kita itu dapat memperbaharui, ya, dapat memperbaharui kehidupan kita, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan nyanyikan puji-pujian penyembahan yang kita naikkan setiap hari, ya, itu bisa menjadi hidup kita diperbaharui terus-menerus, ya. Mungkin saudara lagi masak, ya, atau saudara di mobil, atau saudara lagi ngantar anak, nunggu anak di rumah, atau saudara lagi jaga toko, ya, saudara di dalam pekerjaan, saudara bisa menyanyi, ya, saudara bisa menyanyi terus-menerus dengan pujian penyembahan. Dengan melakukan hal seperti itu, maka Roh Kudus di dalam hati kita secara otomatis akan memperbaharui, ya, pola pikir kita, kehidupan kita, ya, perbuatan kita, ya, itu semua akan menekan kedagingan kita, ya, dan akan membawa kita, ya, akan membawa seperti yang di 13 tadi, ya, akan membawa kita akan jadi hidup, ya, untuk mematikan perbuatan-perbuatan yang memang Tuhan tidak suka. Ya, lakukan itu saudara. Ya, saudara bisa melakukan itu, ya, dengan saat teduh, ya, dengan berdoa, ya, bahkan bisa menyanyi, ya. Jadikan hidup kita itu selalu diperbaharui terus-menerus, ya. Kita boleh menyanyi, ya, entah dimanapun saudara berada, ya. Berikutnya, ya, memimpin ke dalam seluruh kebenaran saudara, ya. Di Yohanes 16 ayat yang ke-13, ya. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Ya, kita baca saudara, ya. Yohanes 16 ayat yang ke-13, ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi ke segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang, ya. Jadi Roh Kudus juga bisa memimpin, ya. Fungsinya dalam Roh Kudus dalam hidup kita juga memimpin ke dalam seluruh kebenaran, ya. Kita melakukan hal sesuatu yang benar, ya, kita meninggalkan sesuatu yang tidak benar, ya. Entah kita melakukan apapun, segala sesuatu yang tidak benar, maka Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita memimpin, ya, hidup kita dalam kebenaran, ya. Ketika kita hidup dalam Roh Kudus, ya, kita dipimpin untuk hidup benar, ya. Yang berikutnya, memberi karunia, ya. Roh Kudus fungsi dalam kehidupan kita juga bisa memberi karunia, ya. Saudara bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-12, ya. Roh Kudus memberikan karunia seperti karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, memberikan iman kita untuk tetap berpegang teguh dan percaya ketika kita dalam keadaan yang tidak mendukung, ya, dan memberikan kita mujizat ketika saat harapan kita putus, ya. Jadi Roh Kudus dalam kehidupan kita bisa memberikan kita harapan, ya. Ketika kita mengalami satu pergumulan, kita tiba-tiba merasa kuat aja, ya.
kita kuat menghadapinya, ya. Ketika kita menghadapi permasalahan, kita cakap menanggung segala permasalahan, dan Roh Kudus membuat kita menjadi pemenang, ya. Di dalam diri kita, ya, Roh Kudus itu juga bisa memberikan karunia apapun itu, saudara, ya. Bahkan sampai dikatakan memberikan kita mukjizat ketika saat harapan kita putus, ya. Yang berikutnya, mengubah hidup orang percaya menjadi seperti Kristus, saudara, ya. Kerinduan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah menjadi serupa dengan Kristus, saudara, ya. Roh Kudus akan menuntun kita untuk memiliki sifat-sifat Kristus atau buah-buah roh, ya. Dipimpin oleh Roh Kudus, ya, atau anak Allah sendiri, ya. Karena bersama Roh Kudus kita mendapat, ya, kesempatan, kita bisa mendapat privilege, ya, sebagai anak Allah yang tidak perlu lagi takut oleh roh perbudakan, dan kita menjadi saksi sebagai anak-anak Allah, ya. Menginsyafkan, ya, membuat satu pertobatan, ya, akan dosa, saudara, ya. Roh Kudus memberikan kita rasa kegelisahan, ya. Tidak ada damai sejahtera saat kita melakukan dosa. Jadi ada warning di dalam tubuh kita. Ketika kita ingin melakukan satu perbuatan dosa, ya, tubuh ini, Roh Kudus di dalam hati ini membuat satu suasana dalam hati tidak ada sukacita. Artinya ada yang mengerem. Jadi Roh Kudus dalam kehidupan kita ini benar-benar memiliki fungsi yang sangat-sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersekutu lebih lagi dengan Roh Kudus, ya, bahwa peranan-peranannya sangat menguatkan setiap hidup kita. Ketika kita mengalami pencobaan, tantangan, dan masalah hidup, ya, Roh Kudus membuat kita tak lelah, ya, membuat Roh Kudus kita nggak capek lagi, ya, menghadapi semua ini, ya. Semakin kita erat, semakin kita kompak dengan Roh Kudus, ya, menjadikan saudara dan saya kuat dan menjalani proses kehidupan, ya. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari sangat-sangat kita butuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, mari kita hidupkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, ya, bahwa Bapa, ya, telah memberikan seorang penolong untuk saudara dan saya, ya, untuk menyertai saudara dan saya selama-lamanya, ya. Roh Kudus adalah roh penolong, ya, roh yang membuat kita berjalan dalam kebenaran, ya, roh yang bisa memberkati kita dalam segala hal. Ketika kita lemah, Roh Kudus akan kuatkan kita. Ketika kita mengalami satu permasalahan, Roh Kudus menguatkan kita. Ketika kita diintimidasi, ketika kita disakiti, Roh Kudus memberikan kita penghiburan. Ketika kita mengalami hal-hal di dalam kehidupan kita, Roh Kudus membuat kita jadi kuat, ya. Roh Kudus membuat kita cakap untuk menanggung segala sesuatu dan bisa menjadi seorang pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namanya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, demikian firman kebenaran Tuhan yang kita sudah perdengarkan, dan kita belajar bahwa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari bagi saudara dan saya sangat-sangat dibutuhkan. Saya berdoa pada malam hari ini keluarga SOG, ya, diberkati Tuhan. Biarlah Roh Kudus kita mau hidupkan. Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan saudaraku semua, ya, sehingga kita, saudara semua, cakap, ya, menanggung segala persoalan, kuat menanggung segala beban, kuat menanggung segala pergumulan yang saudara alami pada saat-saat ini. Percayalah bahwa Roh Kudus di dalam hati saudara, Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, itulah roh yang akan menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, oh Tuhan kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami bisa belajar kembali Tuhan. Wow, kami sangat sukacita di dalam hidup kami. Tuhan menyiapkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Sehingga kami kuat dan cakap menanggung segala kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi pemenang. Kami kuat sehingga Roh Kudus terus ada bersama kami. Kami mau hidup dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman kebenaran Tuhan dan kami belajar bahwa fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kami sehari-hari kami sangat butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik. Engkau telah memberikan kami Roh Kudus, Roh pendamping kami, Roh penolong kami. Sehingga kami boleh kuat menjalani kehidupan kami dan kami percaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami gumulkan, apapun permasalahan kami, di dalam nama Yesus, Roh Tuhan, di dalam nama Yesus, kami kuat dan kami tambah kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk keluarga SOG Family Tuhan. Biarlah kami pada malam hari ini terus ditambah dan ditambah iman kami. Terus kami berbuah, terus kami berubah. Sehingga kami boleh mendapatkan janji dan Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kami bisa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin.